Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran seni dalam perencanaan dan persyaratan yang efektif. Sebelum masuk materi, perkenalkan, namaku Yola Lestari. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Kevin. Halo, saya Kevin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan persyaratan yang efektif. Di sini kita akan membahas konsep ketidakpastian dan bagaimana mengelola persyaratan secara efektif dalam sebuah proyek. Ketidakpastian dan ketidaktahuan. Ketidakpastian sering muncul ketika kita menghadapi hal-hal yang kita belum sepenuhnya pahami. Nah, di sini yang pertama kita harus pahami adalah kerendahan hati karena ketidaktahuan. Meskipun kita sudah berpengalaman, kita harus selalu siap menerima bahwa kita tidak tahu segalanya. Lalu, ada gesekan dalam sistem yang kompleks dan aneh. Semakin kompleks sistem, semakin banyak elemen yang bisa saling bertabrakan, menyebabkan masalah yang sulit diprediksi. Sistem seperti ini seringkali menghadirkan tantangan tak terduga, subjektivitas, dan perubahan. Dalam setiap proyek, ada banyak keputusan yang subjektif, yang dipengaruhi oleh sudut pandang individu, sehingga perubahan dalam preferensi atau kebutuhan bisa muncul kapan saja. Inilah mengapa kita harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga. Baik, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang bisa kita ambil dari ketidakpastian dan ketidaktahuan. Nah, semakin jauh kita berada dalam proyek, semakin bijak kita. Dan materi selanjutnya itu tentang semakin jauh berada dalam proyek, semakin bijak kita. Kita harus belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Dan yang selanjutnya, kita mulai mengembangkan sesegera mungkin adalah hal yang sangat penting. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita belajar dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan selanjutnya, pastikan untuk memiliki persyaratan dan spesifikasi fungsional tertulis. Ini akan menjadi panduan kita untuk menjaga fokus dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang mungkin tidak relevan dengan ruang lingkup proyek. Dan yang tidak kalah penting adalah komitmen terhadap ruang lingkup. Kita harus setia pada batas yang sudah ditentukan agar tidak terjadi scope creep atau meluasnya ruang lingkup tanpa kendali. Dan jangan lupa untuk menikmati serta menghormati yang tak terduga. Hal-hal ini tak terduga bukan hanya masalah, tapi juga kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kita ingat bahwa intoleransi terhadap ketidakpastian tidak dapat ditoleransi. Jika kita terus-menerus menghindari ketidakpastian, kita justru akan terjebak dan sulit berkembang. Oke, setelah kita membahas pelajaran dari ketidakpastian, sekarang mari kita bahas tentang persyaratan yang efektif. Persyaratan yang efektif sangat penting agar proyek bisa berjalan sesuai rencana. Pertama, kita harus pahami bagaimana persyaratan kerangka kerja dibangun. Ini melibatkan analisis kebutuhan yang menyusun persyaratan yang realistis. Lalu, kita juga harus memeriksa kembali bangku berkaki 3, yang artinya kita harus memastikan keseimbangan antara persyaratan, anggaran, dan waktu. Jika salah satu dari 3 kaki ini tidak stabil, maka proyek bisa runtuh. Pastikan bahwa kita hanya membuat komitmen yang dapat kita penuhi. Jangan berjanji melebihi kapasitas, karena itu bisa menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Nah, setelah kita bahas tentang persyaratan, bagaimana dengan proses pengembangannya? Mari kita masuk ke proses yang efektif.
Proses pengembangan sangat penting dalam proyek apapun. Salah satu hal terpenting dalam proses pengembangan adalah memiliki metodologi pengembangan yang tepat. Ini akan membantu kita memiliki struktur yang jelas dan cara kerja yang efisien. Dengan metodologi yang tepat, kita bisa meminimalkan ketidakpastian dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Metodologi ini bisa bervariasi seperti waterfall atau angel, tergantung pada kebutuhan proyek. Metodologi yang baik akan memudahkan kita untuk beradaptasi dengan perubahan dan tidak fokus pada tujuan akhir. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang perencanaan dan persyaratan yang efektif. Semoga kalian bisa lebih memahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu siap menghadapi ketidakpastian dengan perencanaan yang matang.